Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan lab terpadu di section 8.4 dengan perintah lab skala buku panduan, di mana pada skala buku panduan ini kita disuruh untuk menggunakan Git untuk membuat cabang dan melakukan perubahan ke cabang, dan disuruh membuat dan mencadangkan note yang dikelola, buat buku pedoman yang menghasilkan berbagai komposisi dari template Jinja 2, sehingga konfigurasi NTP, DNS, dan selong pada note yang dikelola dengan menggunakan file konfigurasi yang dihasilkan. Nah, sebagai student pengguna mesin workstation pada perintah kali ini, dimana kita mempersiapkan sistem untuk latihan ini dengan perintah lab spasi star spasi control view minus cr3. Ini sudah saya picu terlebih dahulu tadi untuk mempersingkat video, karena untuk lab startnya tadi saya menunggu kurang lebih dari 15 menit. Oke, langsung saja kita ke langkah berikutnya, yaitu ke langkah 1.1, dimana kita disuruh ke dalam directory home/student/git -repos-control view directory. Langsung saja kita picu perintah cd spasi tanda tilde garis miring git -repos/control view. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Selanjutnya kita disuruh untuk meng-create nama CR3 dengan perintah git spasi checkout spasi -b spasi CR3. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Oke, kita langsung masuk ke langkah kedua, dimana kita disuruh untuk membackup net/backup role ke dalam home/student/git -repos/conview/roles directory dengan perintah mkdir spasi roles tanda petik spasi cd spasi roles. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Langsung perintah kedua Ansible -galaxy spasi init spasi net/backup. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Oke, pada langkah 2.2 kita disuruh masuk ke Visual Code untuk memicu file. Kita pilih activities terlebih dahulu, klik di pencarian code, klik, kita tunggu, kita pilih file, open folder, git repos, control view,
Kemudian kita pilih roles, kita klik open. Nah, di net backup ini kita buka net backup, kemudian kita pilih default main.yaml. Kita disuruh untuk menambahkan file, itu ya file lengkapnya itu ada di 2.4, dimana kita picu perintah default, atau kita salin aja terlebih dahulu semuanya. Ctrl C, habis itu kita buka code share. Kita masuk ke code share, share code now, Ctrl V, kita salin link code share-nya ke dalam Firefox. Kita pilih activities, Firefox, kita pilih tab baru, Ctrl V, enter. Nah, isiannya kita salin semuanya, Ctrl A, klik kanan copy, pilih activities, pilih visual code, lalu habis kita hapus semuanya ini, lalu klik kanan paste, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat file yang bernama junos.yaml di dalam net/backup/tags. Berarti kita net, terus kita pilih tags net backup, kita pilih tags, langsung kita copy filenya junos.yaml, kita klik tambahkan no file, Ctrl V, enter. Langsung kita copy isiannya, Ctrl C, masuk ke Firefox, kita hapus file yang tadi itu, Ctrl V, masuk ke activities, masuk ke Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih activities, pilih visual code, habis itu kita klik kanan, paste. Oke, kita coba picu kembali lagi, kita hapus junosnya, kita delete saja, move to trash, kita pilih tags, coba kita picu kembali lagi junos.yaml, Ctrl C, tambahkan file baru, Ctrl V, enter. Isiannya di sini activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, visual code, klik kanan, paste. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh membuat file ios.yaml di dalam tags. Nah, kita picu lagi ios.yaml, Ctrl C,
kita pilih task, kita udah di dalam task. Habis itu kita pilih no file, Ctrl V dengan nama ios.yml. Oke, enter. Habis itu kita salin isiannya di sini, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl A, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan copy, pilih activities, pilih visual code, klik kanan paste. Oke, kita coba ulang lagi, ini seringan kayak gini. Coba kita delete lagi kembali filenya, move to trash, kita tambah lagi ios.yml, Ctrl C, dalam task, tambahkan file, Ctrl V, enter, masuk ke activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, visual code, klik kanan, paste. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat file baru lagi di dalam task yang bernama store/backups.yml. Oke, langsung saja kita picu store/backup.yml. Ctrl C, kita pilih task, kita pilih task dulu. Nah, kita pilih no file, kita paste saja file yang sudah kita copy tadi, Ctrl V, enter. Yang namanya itu adalah isiannya di sini. Ctrl C, masuk ke Firefox, hapus, Ctrl V, activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih aktivitas lagi, masuk ke visual code, klik kanan, paste. Oke, seperti biasa kita hapus lagi, delete, move to trash. Oke, kita lagi perintah store/backup.yml, Ctrl C, masuk ke file lagi, Ctrl V, enter. Kita salin isiannya yang tadi di Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, visual code, klik kanan, paste. Oke, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, selanjutnya kita disuruh mengupdate ya isian di main.yml. Kita buka dulu net backup, terus kita pilih task, terus main.yml, atau mungkin kita suruh buat lagi task main.yml. Nah, di sini kita disuruh mengupdate ya isiannya. Mungkin kita copy aja dulu semuanya, Ctrl C. Di sini kita masuk ke code share, Ctrl A untuk menghapus, Ctrl V, kita pilih activities, kita pilih Firefox, kita pilih Ctrl A, copy, activities, kita Ctrl A untuk menghapus. Nah, kita hapus semua file di sini, klik kanan, paste. Nah, oke, Ctrl S untuk menyimpan. Oke, selanjutnya kita disuruh menghapus file yang ada di directory, sehingga nanti akan memicu file update terbaru ya.
kita masuk aja dulu ke terminal, no terminal. Kita sudah berada dalam, lanjut ke cd spasi net /backup, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut rm-rf spasi random.md files and handlers spasi meta spasi /. Ctrl C, Ctrl V, enter. Langsung picu template spasi test spasi force. Ctrl C, Ctrl V, enter. Picu 3, enter. Nah, di sini terdapat tags ya. Default itu ada main.yml, di tags ada ios.yml, junos.yml, main.yml, store /backup.yml. Oke, langsung ke kedua langkah titik, kita disuruh untuk kembali ke dalam home /student/git-repos/conferview directory dengan perintah cd spasi tanda tilde /git-repos/conferview. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, kita sudah kembali ke dalam student workstation conferview. Oke, selanjutnya pada langkah 3 ini, di 3.1 kita create. Nanti kita ubah dulu bahasanya dalam bahasa Indonesia. net /backup.yml di dalam playbook home studio git repos. Berarti dalam home student git repos conferview directory playbooks. Kita disuruh buat folder baru. Kita pilih file, kita pilih no folder, no folder, open folder. Git repos conferview, langsung kita pilih open. Nah, terus kita disuruh membuat net backup.yml. net backup.yml dulu, net backup.yml kita copy aja di sini. Ctrl C. Habis itu kita masuk ke home git repos conferview. Nah, kita pilih no file, Ctrl V, enter. Habis itu kita picu isiannya, copy, Ctrl C, oke, kita langsung kembali ke Codeshare. Oke, kita tunggu
browsernya agak nge-lag. Oke, jika sudah, kita Ctrl V, salinan, soalnya kita tadi meng-close. Ctrl C, activities, pilih Firefox, kita hapus file yang lama, kita buat tab baru. Habis itu kita Ctrl V, enter, Ctrl A, klik kanan, copy, masuk ke menu activities, visual code, habis itu klik kanan, paste. Nah, Ctrl S untuk menyimpan, masuk ke dalam. Kemudian mohon maaf, kita ulangi lagi soalnya tadi kita pakai bahasa Indonesia. Kita Ctrl C, kita pilih Firefox, maksudnya kita pilih Ctrl V, langsung kita pilih menu activities, kita pilih Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, activities, masuk ke visual code, kita hapus terlebih dahulu bahasa Indonesia ini, soalnya saya tadi lupa. Klik kanan, paste. Nah, Ctrl S. Lalu di sini kita disuruh untuk menjalankan net/backup.yml ini ke dalam playbook dengan perintah ansible -navigator spasi run net/backup.yml. Oke, kita masuk kembali ke terminal, no terminal. Habis itu kita picu ansible yang tadi itu, ansible -navigator spasi run net/backup.yml, Ctrl C, Ctrl V, kemudian enter. Baik, di sini kita sudah berhasil. Kemudian kita langsung ke langkah keempat, yaitu kita coba picu kembali langkah titik 4 ini. Kita ubah template Jinja template ini ke dalam TDS, bahkan perbarui template TDS. Kita zero untuk mengecek. Kita disuruh buka kepada group parse, all, NTP server. Kita lihat apakah sudah sesuai apa belum. Server name 172.25.250.2020, 172.25.240.2020. nampak. Berarti maksudnya ini, mohon maaf saya tadi salah baca. Pada server NTP server di NTP server.yml ini kita picu 172.25.23.40, 172.25.23.30 sama. Lalu kita pilih all name server, kita cek kembali 172.25.250.2020, 172.25.240.2020 sama.
Selanjutnya kita suruh juga periksa di dalam group files Shylock Saver. Nah, di Shylock server ini ada nama Shylock 01, alamat atau address 192.168.10.10 dengan nama Shylock 02 di alamat 192.160.11.10. Oke, sudah sama. Oke, kita masuk ke langkah 4.4. Kita disuruh untuk mengecek lagi di Junos di template /junos.j2 atau kita masuk ke template Junos J2. Nah, kita cek. Oke, sama. Terus kita ke iOS J2. Sama. Terus kita disuruh untuk memodifikasi di dalam Junos.j2. Oke, masih coba kita lihat dulu. Oke, nampaknya kita masuk dulu, kita copy yang ada di dalam isian 4.6 ini, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, pilih Ctrl A, klik kanan, copy activities, Visual Code. Di situ dimana kita edit tadi ada di Junos J2. Di dalam Junos J2. Nah, situ kita blok aja, habis itu kita hapus. Kita klik kanan, paste. Nah, situ kita Ctrl S. Selanjutnya kita disuruh juga memodifikasi di dalam template iOS.j2 ini. Kita masuk aja dulu ke dalam iOS J2. Kita hapus terlebih dahulu. Ctrl A, hapus. Isiannya kita ganti di dalam 4.7 ini. Ctrl C, masuk ke dalam code share, hapus, Ctrl V, pilih activities, pilih Firefox, klik kanan, copy activities lagi, masuk ke Visual Code, klik kanan, paste, Ctrl S untuk menyimpan.
Lanjut. Kita beralih ke langkah selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke menu iOS J2. Oke, sudah. Selanjutnya kita langsung masuk ke tahap 5, di mana kita disuruh untuk menjalankan generate/config.yaml ke dalam playbook menggunakan ansible.built-in dan template modul, dan kita disuruh untuk mengkonfigurasinya. Kemudian kita masuk ke dalam, kita salin generate/config.yaml ini, Ctrl C, kita disuruh buat di kita disuruh buatnya di luar pada folder ini. Oke, kita pilih new file. Habis itu kita Ctrl V, input.yaml, enter. Isiannya ini sebagai berikut di dalam 5.1. Kita salin saja, Ctrl C, masuk ke code share lagi, soalnya kita tadi udah nge-close code share-nya. Ctrl V, salin filenya, linknya maksudnya. Ctrl C, pilih menu activities, Firefox, kita hilangkan lagi, pilih tab baru, Ctrl V, enter. Oke, di sini juga filenya juga sama, atau file keseluruhannya itu ada di dalam 5.3. Oke, mungkin kita akan copy file keseluruhannya dulu di dalam file 5.3 ini, biar langsung. Ctrl C, kita hapus lagi, Ctrl A, Ctrl V. Nah, habis itu Ctrl A, klik kanan copy, pilih activities, kita pilih code, klik kanan, paste. Nah, Ctrl S untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan
playbook generate /config.yml ini dengan perintah ansible minus navigator spasi run spasi generate /config.yml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, kita di sini sudah menjalankan perintahnya. Kemudian pada langkah ke-6 kita disuruh untuk periksa file konfigurasi yang baru dibuat untuk memverifikasi bahwa nilai yang benar telah digunakan untuk informasi NTP, DNS, dan Scilab dengan home student git minus repos /control minus group directory. Langsung kita disuruh untuk membuka file student. Kita pilih file, open folder, com preview, group parts, open group parts. Oke, selanjutnya di langkah kita suruh untuk config /junos.lab.sample.com. Ini kita coba repos configure first directory, kita pilih all, student.yml. Ini gimana maksudnya ini? Oke, kita pilih file, open folder,
Oke, kita pilih open. Oke, kita disuruh untuk ngecek di dalam Junos 6.1 ini, dalam Junos 1.grab.example.com, berarti Junos 1 Junos config. Nah, Junos 1.grab.example.com. Kita suruh ngecek 172.25.250.220 172.25.240.220 sama 192.168.10.10 192.168.11.10 172.25.23.40 172.25.23.230. Oke, sama. Selanjutnya kita disuruh untuk mengecek di dalam Junos sama di example.com. Oke, sama. Oke, 172.25.250.220 172.25.240.220. Oke, login 192.68.10.10 92.168.11.10 172.25.23.230 version 2. Oke, sama. Langsung saja ke langkah ke-7, dimana kita di langkah 7 ini kita disuruh membuat file yang bernama deploy.yaml. Coba lihat. Deploy.yaml kita salin aja terlebih dahulu. Deploy.yaml ini deploy.yaml, Ctrl C. Kita disuruh membuat di iOS kategori grup. Oke, di sini Ctrl V, Ctrl Enter. Lanjut kita ke isian lengkapnya berada di dalam 7.3. Kita copy saja keseluruhannya, Ctrl C, masuk ke code share, Ctrl A, Ctrl V, balik ke menu activities, Firefox, Ctrl A, klik kanan, copy, pilih activities, masuk ke Visual Code, klik kanan, paste, Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian di langkah berikutnya kita disuruh untuk menjalankan deploy.yaml dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi deploy.yaml. Oke, kita picu kembali, Ctrl C, masuk ke terminal, menu terminal,
ini dalam config ini, sedangkan di sini disuruh kita di dalam config view. Kita cari dulu. Coba kita hapus terlebih dahulu, delete. Di sini ada perintah config view, sedangkan tadi itu di perintah config. Berarti ini coba kita baca-baca dulu. Kita coba balik ke file, open folder, kemudian config view, open. Oke, create deploy.yml. Untuk picu kembali deploy.yml, Ctrl C. Kita coba pilih file, open folder, config view, review. Config view tax student. Open. Nah, ini di cancel. Config view open. Kita sebenarnya nggak suruh ini. Lagi file dan folder config view
open. Apa ada hasilnya? Kenapa ada ini? Nah, ini machine error. Kita langsung picu kembali. Open console. Ini mau buat commit. Yes. Apa ini commit ini? Pilih open folder, com preview, pilih open. Apa ini? Kenapa? Kita coba ulang lagi. Activities, teknik Visual Code. Nah, di sini kan di dalamnya. Oke, sabar. Nah, kita udah di course. Kita masuk ke tahap 7. Di 7.1 deploy.yml, Ctrl C, kita picu file baru, Ctrl V, maaf, kita belum buka yang ini. Kita pilih new file, Ctrl V, enter. Situ kita salin isiannya di dalam 7.3, Ctrl C,
kita hapus, Ctrl A, hapus, Ctrl V, masuk ke activities, pilih ke Cursor, klik kanan copy di activities, masuk ke Visual Code, klik kanan paste, klik Ctrl S untuk menyimpan. Dan kita disuruh untuk menjalankan deploy.yaml ini di dalam playbook dengan perintah ansible -navigator.run spasi deploy.yaml. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, tunggu. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan show_run.yaml di dalam playbook untuk memverifikasi NTP dan DNS dan select server konfigurasi to manage node dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi show /run.yaml. Oke, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu. Oke, di sini sudah. Kita langsung masuk ke langkah 8, dimana di langkah 8 ini kita gunakan Visual Code untuk menambahkan file. Ntar dulu. Yaitu 8 commit dan no end untuk mengupdate file directory. Jadi fungsi dari get add ini adalah untuk mengupdate file di dalam directory. Oke, kita pilih dari get spasi add spasi dot, Ctrl C, Ctrl V, enter. Untuk menampilkan status dari commit, kita picu get spasi status, Ctrl C, Ctrl V, enter. Baik, di sini sudah lengkap ya isiannya. Langsung saja kita langsung ke 8.3, dimana perintah ini kita gunakan untuk menjeret aplikasi konfigurasi sebagai pesan commit. Oke, dengan perintah get spasi commit spasi -m spasi slash, Ctrl C, Ctrl V, enter. Lanjut, tanda petik 2 generate spasi n spasi apply n spasi configuration tanda petik 2, Ctrl C, Ctrl V, enter. Di sini sudah di generate semuanya. Langsung saja untuk tahap selanjutnya, itu adalah mengupdate remote di Git repository dengan perintah git spasi push spasi -u spasi origin spasi cr3, Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, sudah semuanya. Selanjutnya kita klik perintah cd
untuk habis itu kita keluar, kita copy dulu lab grade spasi com from view minus cr3 ini, lalu kita pilih file, pilih close folder. Nah, disitu kita pilih activities, masuk ke terminal, Ctrl V, lab grade spasi com from view minus cr3, enter. Kita tunggu labnya mengecek di mana saja, apakah ini udah benar atau salah. Oke, the git at gitlab.xml.com sudah pas. Expand XRS file remote get repository juga pas. The roles net backup defaults main.yaml juga pas. Oke, semuanya sudah pas tanpa ada satupun yang file. Oke, kita akhiri saja lab ini dengan memicu lab spasi finish spasi com review minus cr3 supaya tidak mengganggu lab-lab berikutnya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, sudah semuanya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.